Kalau sales biasanya pushy, ya, nge-push gitu, push. Wah, ini Pak, udah masih bagus Pak, ya Bu, ya beli sekarang Bu. Masalah terbesar dari tidak terjadinya closing karena Nah, saya mau bagikan hari ini adalah bedanya apa sih sales dan konsultan. Kemarin ada yang mau nanya tuh. Nah, bedanya apa sih kalau jadi sales yang baik? Bahkan pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya gimana sih caranya kita menginfluence, kita mempengaruhi supaya jualnya cepat closing gitu kan. Jawaban saya yang pertama kita harus punya pembeda gitu kan. Itu marketing ya, dari sisi marketing, tapi kita nggak bahas hari ini. Kalau kita punya pembeda bagus ya, positioning, kemarin kita udah bahas positioning dan marketingnya, pembedanya. Itu lain cerita. Nah, tapi yang di sini adalah caranya gimana untuk bedain antara kita benar-benar jadi sales atau jadi konsultan. Nah, bayangin kalau orang sales ya, saya nggak sengaja salahin ngomongnya karena orang ngomongnya begitu kan, sales gitu. Nah, kalau sales itu kemana, door to door, terus maksain, langsung dia menjual produknya. Dia punya produk, lalu dia menjual. Itu sales. Kemarin saya sempat cerita juga, dokter atau konsultan. Dokter kan konsultan kesehatan ya. Jadi kita harus sebenarnya jadi dokter dari apapun yang kita punya. Lebih gampang mana nih? Kita punya produk, terus kita paksa jualin, atau ada kebutuhan customer, lalu kita cariin. Lebih gampang mana? Lebih gampang yang kedua, karena mereka udah punya kebutuhan. Nah, kita sesuaikan obatnya sesuai dengan yang mereka perlukan gitu. Jadi kalau sales biasanya pushy ya, nge-push gitu, push, lebih banyak telling kalau orang sales. Terus juga mikirnya duit. Nah, mikirnya duit, makanya kalau sampai nggak jadi juga ya, mau nggak mau ditol-tol ya Pak, tolong Pak, nih target terakhir Pak gitu, buat makan Pak, anak saya 2 Pak. Cara terakhirnya jadi nge-push, jadi malah menggunakan kasihan gitu. Ada yang memang akhirnya jadi itu beli ya karena udah bantuin deh. Sebenarnya ngapain beli? Ya ini buat bantuin orang salesnya gitu. Ya itu yang nggak enak kan. Jadi nge-push. Lebih enak adalah kalau kita memang menggali sampai dia butuh, membuat sesuatu ya. Kalau saya belajar dari Tony Chia, guru dan teman saya juga, pakai sales hack katanya. Jadi asal orangnya sudah mau, sudah butuh, dan mempunyai duit. Ada 3 ya. Pertama, butuh atau enggak gitu. Yang kedua, mau. Ya, ada orang yang butuh tapi nggak mau gitu kan. Ada yang mau tapi nggak butuh, bisa juga ya. Ada yang mau tapi nggak butuh, bisa juga. Tapi harus mau gitu. Kalau cuma butuh, butuh makan nggak? Butuh, tapi nggak mau makanan yang ini gitu kan, bisa pilih yang lain. Jadi kalau butuh itu kebutuhan dasar, mau itu adalah sudah sesuai dengan yang kita. Caranya tadi harus punya senjatanya tadi, marketingnya harus kuat. Yang ketiga, punya duit. Nah, ini penting banget punya duit. Nanti kita akan bahas dari ke belakangnya juga, ada video-video yang lain, tungguin aja. Gimana caranya bikin orang punya duit? Atau enggak sih? Atau enggak, gimana kita nyaring ikan yang ikannya lapar, intinya begitu. Karena percuma kita saring ikan yang ikannya nggak lapar sama produk kita, atau nggak punya duit tadi, nggak sesuai ya, nggak sesuai, bukan nggak hanya nggak punya duit. Karena gini, contoh kita jual barang yang murah, low class, low spec, ya bahkan low quality. Yang penting pokoknya ada, gitu. Itu kan yang beli kan berarti juga kelas sosial ekonominya yang C dan D, gitu kan, yang di bawah. Nah itu kalau dijual ke yang atas, kayak yang AA+, nggak mau dia. Nggak mau beli yang murah, walaupun lebih murah dia nggak mau. Lebih baik gue beli yang mahal tapi bagus gitu. Sedangkan kebalik, kalau barang yang mahal yang super wah lapisannya sampai 3 gitu misalnya, terus pakai macam-macam ya, speknya tinggi, high spec, itu juga nggak sanggup buat yang di kelas low kelasnya ya. Jadi 3 itu penting. Nah, balik lagi ke yang sales sama konsultan. Kalau sales itu tadi nge-push, berarti kalau konsultan itu bukan nge-push tapi nge-pull, narik ya. Cara nariknya adalah nanti kita akan bahas menggunakan hook ya, hook, story, offer, atau attention, interest, desire, offer. Nah
Nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya gimana nge-pull ya. Kalau nge-push biasanya kita kasih diskon, kita kasih ini, jadi perang harga nanti gitu. Tapi kalau nge-pull kita membuat si calon pembeli yang datang, lalu berhubungan juga sama tadi yang gimana caranya memfilter ikan supaya yang datang itu makin hot, makin lapar. Kalau udah makin lapar, step by step nanti akan ujungnya beli juga. Jadi apalagi kalau tadi sales itu banyak ngomong. Sales banyak ngomong, wah ini pak, gini pak, udah masih bagus pak, ya bu, ya beli sekarang bu, ini lagi promo gitu. Ya kalau lagi di seminar ya lagi nih, oke, saya gini harus ngomong, karena kan kalau nggak ngomong saya gimana di video. Kalau di seminar, di training ya harus ngomong. Tapi kalau dalam one on one, sebaiknya lebih banyak listening. Ya, yang kedua makanya kemarin kita adalah bahas satu tanya, dua dengar. Nah dari kata listen coba deh tulis LISTEN, listen kan. Itu kalau diacak-acak itu jadinya silent. Jadinya silent. Waktu kita benar-benar listen berarti kita benar-benar silent, lalu active listening ya. Kita mendengarkan gitu apa yang mereka ngomongin. Oh gini ya. Jadi kita pull ya, dan bukan telling, bukan banyak ngomong tapi banyak tanya, banyak dengar. Buat apa dengar? Supaya dapat yang kemarin kita bahas, dapat umpannya, dapat apa tuh namanya ya, baitnya untuk kita pakai lagi nanti. Nah, nanti kita akan bahas gimana cara pakai umpan itu juga untuk si customer supaya jadi beli ya. Ini tidak menjamin 100% tapi meningkatkan. Tidak ada yang berani jamin Anda pasti closing kecuali ya syarat-syaratnya udah terpenuhi tadi ya. Kecuali udah ini. Walaupun itu pun masih bisa ada kemungkinan lain ya, tapi meningkatkan lebih jauh kalau Anda pakai dan Anda tidak pakai. Oke, hari ini kalau sales itu banyak push, banyak telling, kalau konsultan lebih banyak nanya seperti dokter. Enak gitu ya kayak dokter gitu ya, kalau dokter kita datang ke dokter gitu kan udah nggak pakai, dia tuh nggak jualan gitu, tinggal sakitnya apa, oh gini, oh menurut saya analisanya gini, kamu perlu ini. Lu mau yang obat mahal atau obat murah gitu, tinggal mungkin begitu. Kalaupun makan nggak ditanya begitu, langsung tulis resepnya. Itu nulis banyak amat dok gitu. Ya udah kamu harus ini, salep apa vitamin semua ditambah-tambahin supaya kan dia akan dapat juga si dokter dari yang ngantri depan tuh. Dari apa namanya? Dari farmasi ya, tinggal beli ke sana. Nah, jadi menurut Peng Joon juga ya, Peng Joon seorang trainer motivator juga dari Malaysia, tapi sudah mendunia. Dia bilang masalah terbesar dari tidak terjadinya closing karena customer Anda tidak teredukasi, dia nggak tahu. Makanya itu product knowledge juga penting ya. Untuk menjadi edukasi kita harus jadi edukator dulu, harus jadi konsultan yang mengajarkan dan menggali kebutuhan dia. Nah ujungnya nanti baru kita bisa lebih mendapatkan apa yang dia butuhkan, baru kita tulis obatnya. Udah nggak pakai nawar-nawar harusnya gitu ya, walaupun ada tawar-tawaran tapi mengecil kemungkinannya. Okay, that's all from me for now. So see you again next time.